Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja untuk praktikum analisis sediaan farmasi, di mana kita akan menggunakan metode spektrofotometer UV vis. Kali ini kita akan menganalisis kandungan glibenclamid. Langkah-langkah kerjanya ini berbeda dengan langkah-langkah kerja yang ada di modul, ya. Jadi nanti teman-teman ketika pretest itu tetap belajar yang di modul yang tadi siang saya berikan, kemudian ini untuk besok praktikum, gitu ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menggunakan metode spektrofotometer UV vis untuk menganalisis suatu kandungan senyawa. Di sini kita menggunakan kandungan glibenclamid gitu ya. Kita pengen tahu berapa kadar glibenclamid di dalam satu tablet. Yang pertama adalah tentunya kita perlu membuat larutan standar dari glibenclamidnya. Gitu. Di sini pertama adalah pembuatan larutan induk baku glibenclamid. Jadi nanti teman-teman akan menimbang sebanyak 25 mg baku pembanding glibenclamid, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam labu ukur ya, ini maksudnya ya. Labu ukur 25 mili, kemudian dilarutkan dengan metanol sampai tanda batas 25 mili. Jadi menggunakan labu ukur. Sudah pernah ya saya jelaskan ketika di kimia dasar, labu ukur itu bentuknya yang bawahnya bulat, kemudian tanda batas itu tidak sampai penuh ya, tapi ada tanda batas garis melingkar gitu di mulut tabungnya ya, di bawah mulut tabungnya sampai situ. Kemudian dihomogenkan, dicampur. Nah, 25 mg per 25 mili itu sama dengan miligram per mili. Nah, miligram per mili itu setara dengan 1000 mikrogram per mili. Ini kita sebutkan LIB1. Kemudian LIB1 ini dipipet sebanyak 2,5 mili. Dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mili, kemudian ditambahkan metanol sampai tanda batas. Nah, konsentrasi yang didapatkan adalah 100 mikrogram per mili. Ya, jadi ini adalah larutan induk baku glibenclamid. Kemudian setelah kita membuat larutan baku, maka yang kedua adalah penentuan panjang gelombang maksimal. Jadi ketika kita menggunakan metode spektrofotometer UV vis, kita harus mencari panjang gelombang maksimal dari senyawanya. Sebetulnya untuk glibenclamid sendiri itu panjang gelombangnya sekitar 200 sampai 250 kalau glibenclamidnya. Namun karena yang kita gunakan di laboratorium adalah spektrofotometer visible, di mana panjang gelombangnya adalah 320 ke atas. Nah, supaya kita bisa menganalisis glibenclamid ini, maka di sini saya tambahkan dengan larutan BTP. Ya, indikator BTP nanti sudah ada di lab. Caranya untuk menentukan panjang gelombang yang pertama adalah larutan baku glibenclamid 50 mikrogram per mili dipindahkan ke labu tertutup. Nah, untuk kemudian volume akhir labunya diatur 5 mili. Jadi kita akan membuat konsentrasi 50 mikrogram per mili. Caranya bagaimana? Yaitu kita mengambil sebanyak 2,5 mili dari LIB2, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur, kemudian kita tambahkan dengan buffer fosfat. Ini nggak usah kita tambahkan dengan buffer fosfat ya. Kemudian di buffer fosfatnya di-add-kan sampai tanda batas 5 mili. Nah, kemudian dicampur gitu kan, dicampur, kemudian ini bisa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu kemudian ditambahkan dengan 2 mili indikator BTP. Kemudian digojok selama 5 menit. Kemudian satu ditambahkan dengan 10 mili kloroform, kemudian larutan digojok 2 menit. Kita biarkan 5 menit untuk memisahkan lapisan kloroform. Kemudian kita ukur panjang gelombangnya antara 400 sampai 500 nanometer. Nanti kita akan mengukur. Jadi nanti larutan tadi yang lapisan kloroform yang tadi, di situ sudah ada glibenclamidnya di lapisan kloroformnya.
nanti kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam kuvet namanya. Nah, nanti akan saya sharekan videonya bagaimana cara menganalisis menggunakan fotometer visible. Nanti kan saya bagikan link video YouTube-nya. Nanti kita masukkan ke dalam kuvet, kemudian akan muncul absorbansi. Misalkan kita atur panjang gelombangnya, panjang gelombang 400. Nah, kemudian kita masukkan kuvetnya ke dalam absorbansi, sudah kita isi dengan lapisan kloroform tadi. Kemudian setelah itu akan muncul absorbansinya, ditulis berapa. Kemudian kita rubah panjang gelombangnya lagi, 405 diukur, 410 diukur, 420 diukur, 430 diukur. Nanti di sini akan muncul nilai absorbansi. Nah, nanti panjang gelombang mana yang akan kita gunakan, yaitu panjang gelombang yang memiliki nilai absorbansi yang paling besar. Itulah panjang gelombang yang dipilih untuk analisis Glieben-Klamit. Ya, setelah kita menemukan panjang gelombang dari Glieben-Klamit, nah kita buat kurva kalibrasi Glieben-Klamit. Kurva kalibrasi Glieben-Klamit caranya adalah larutan untuk kurva kalibrasi Glieben-Klamit dibuat dalam 5 labu ukur ukuran 10 mili. Jadi kalian siapkan labu ukur 10 mili 5. Kemudian kita buat konsentrasinya 4,7 mikrogram, 6,7 mikrogram, 8,7 mikrogram, 10,7 mikrogram, dan 12,7 mikrogram. Untuk menemukan konsentrasi ini, cara perhitungannya dengan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Dan besok pagi akan saya, besok ya ketika praktikum akan saya bagikan cara perhitungannya, atau akan saya jelaskan sebentar cara perhitungannya. Karena kalau online itu agak susah jelasinnya, jadi lebih enak kalau offline menjelaskannya. Nanti pakai pulpen tulis. Kemudian caranya bagaimana untuk membuat seri konsentrasi ini? Caranya adalah masing-masing. Jadi dari LIB2 ini kalian ambil 0,47 mili ke dalam labu ukur 10 mili, dan ambil 0,67 mili ke dalam labu ukur 10 mili, dan ambil 0,87 mili ke labu ukur yang ketiga. Ambil 1,07 mili ke labu ukur yang keempat, dan 1,27 mili ke labu ukur yang kelima. Nah, masing-masing labu ukur tadi ditambahkan metanol ya sampai at 10 mili. Ya benar, at 10 mili. Kemudian ini mohon maaf, ini nanti akan saya ganti, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 10 mili, kemudian masukkan 5 mili, diajarkan dengan 5 mili metanol ya. Kemudian digojok, kemudian kalian tambahkan dengan buffer fosfat sebanyak 5 mili juga. Oke. Setelah itu kalian gojok ya, kemudian kalian tuangkan ke dalam Erlenmeyer misalkan. Kemudian kalian tambahkan 2 mili indikator BTB, digojok 5 menit, kemudian tambahkan 10 mili kloroform, kemudian digojok 2 menit, dan dibiarkan selama 5 menit. Nah, kemudian kita ukur fase lapisan yang kloroform tadi. Tapi kita ambil lapisan kloroform, kemudian kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita masukkan ke dalam kuvet dan kita ukur absorbansinya menggunakan panjang gelombang maksimum di sini. Ya. Nanti ditulis misalkan 4,7 berapa absorbansinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah penetapan kadar Glieben-Klamit dalam tablet. Di sini sebanyak 10 tablet ditimbang dan digerus, kemudian ditimbang secara seksama 10 mg Glieben-Klamit. Kemudian kita masukkan ke dalam 50 mili labu takar, dikocok, kemudian dipipet 0,1 mili, dikocok ya, kemudian disaring, kemudian yang cairannya itu diambil 0,1 mili, kemudian masukkan dalam labu ukur 25 mili, dietkan metanol, kemudian ditambahkan buffer sebanyak 5 mili gitu ya. 5 mili aja metanolnya saya rasa cukup. Tambah 5 mili buffer, kemudian ditambahkan 2 mili BTB, 25 menit, ditambahkan 10 mili kloroform, kemudian digojok selama 2 menit, kemudian dibiarkan 5 menit untuk pemisahan,
kemudian kita ambil fase kloroformnya, kemudian didiamkan selama 10 menit, baru kita tutup panjang gelombang maksimumnya. Nanti akan ketemu berapa absorbansi yang didapatkan. Nah, nanti absorbansi yang didapatkan itulah nanti yang akan dimasukkan ke persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, nanti untuk perhitungannya akan saya ajarkan setelah praktikum selesai ya. Nah, inilah langkah-langkah kerja yang akan kalian lakukan di laboratorium sehingga harapannya besok dibagi-bagi, gitu deh. Besok dibagi-bagi siapa yang bagian apa supaya cepat selesai karena alat spektrofotometer UV-nya hanya satu. Nah, sebetulnya ini setiap setiap pengamatan absorbansi itu dilakukan 3 kali replikasi, 3 kali pengulangan. Tapi karena spektornya kita hanya satu, kemudian ada 3 kelompok yang praktikum, sehingga di sini saya cukup 1 kali saja. Ini juga sama, cukup 1 kali semuanya. Nah, kemudian hasil dari praktikumnya akan kalian masukkan ke dalam lembar laporan praktikum. Ini akan saya bagikan lembar laporan praktikum untuk analisis sediaan farmasi bagian spektrofotometer UV vis. Nah, ini lembar kerja praktikum nanti akan saya berikan. Sebenarnya tadi siang mau saya berikan, cuma ternyata internetnya lagi error di rumah sehingga nggak terkirim-kirim. Ini sebentar lagi akan saya berikan. Ini lembar kerja praktikumnya, penetapan kadar glibenclamid dalam tablet, ya. Nanti ada spesifikasi sampel tablet, nanti ada perhitungannya, nanti akan saya ajari cara perhitungannya, ya. Kemudian penentuan panjang gelombang nanti juga kan nanti ada cara bikin konsentrasi 50 mikrogram per mili ya. Kemudian nanti ada cara pembuatan kurva bakunya dari nilai absorbansi, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier, maka akan ketemu Y sama dengan BX plus A, kemudian akan dimasukkan hasil penetapan kadar tablet. Nah, kemudian, di sini ternyata perhitungan. Jadi ini perhitungan dulu ya, perhitungan. Kemudian di sini nanti ada hasilnya. Nah, ini hasil praktikum. Nanti penetapan panjang gelombang maksimal, ini berapa absorbansinya, kurva kalibrasi juga. Nanti ketemu persamaan regresi linier ya, dari nilai absorbansi versus konsentrasi di log, ya, log konsentrasi versus absorbansi. Kemudian akan ditemukan grafik kurva baku. Nanti ada persamaan Y sama dengan BX plus A. Setelah itu nanti ini hasil dari penentuan kadar glibenclamid dalam tablet. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara hitungannya kalau sudah ketemu secara offline. Begitu dari saya untuk penjelasan praktikum analisis sediaan farmasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dari teman-teman. Nanti pertanyaannya dikumpulkan ke PJ mata kuliahnya. Nanti PJ mata kuliah bisa menyampaikan ke saya. Nanti akan saya jawab melalui voice note, gitu ya, supaya lebih jelas. Nah, kemudian nanti akan saya kirimkan juga link gambaran cara menggunakan spektrofotometer UV vis supaya besok kalian nggak bingung. Oh, ini toh caranya. Oh, ini namanya kuvet, ini lambung ukur, kemudian cara menghitung absorbansi, cara memasukkan kuvet ke dalam absorbansi seperti ini, cara mengatur panjang gelombang seperti ini. Begitu nggih. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini diskusinya tidak bisa secara langsung gitu nggih, karena tadi saya ada presentasi oral sehingga baru sempat malam ini saya kirimkan link video, saya kirimkan penjelasannya. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.